bisa lepas nih. Ya, ambil jam, ambil Udah. aku. Narai kabar Pak Ali Samandiai, para sobat visi misi channel dimanapun berada. Semoga tetap semangat dalam menjalankan segala macam rutinitas dan aktivitas harian. Selamat datang kembali di visi misi channel, sebuah channel informatif yang berisi vlog kegiatan memancing dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sering digunakan oleh masyarakat lokal di tempat ini. Kali ini kita akan menangkap ikan dengan cara menggunakan jaring. Jaring ini disebut rengge dalam bahasa kami. Itu sebabnya cara menangkap ikan dengan teknik ini disebut marengge. Jenis ikan yang terperangkap rengge ini tergantung dari besar kecilnya lubang jaringnya ya kawan. Semakin besar jaringnya, semakin besar pula ikan yang bisa tertangkap. Rengge yang kami gunakan ukurannya tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Kira-kira di perairan jauh ke sana, akankah lebih banyak ikan lagi? Membuat kami berhasrat ingin memasang rengge di sana. Lain kali saja kita mencobanya ya kawan. Kali ini kita lihat hasil tampirai saja. Selama ini kami hanya mencoba di sekitar tempat yang tidak terlalu jauh. Dan itu pun hasilnya lumayan. Walaupun tidak terlalu banyak, ikan besar pun pernah masuk. Ini dia hasil hari ini, hasil dari rengge dan tampirai. Lumayan banyak kan kawan? Ikan-ikannya juga lumayan ada yang besar, walaupun banyak ikan kecilnya. Beberapa hari kemudian, kami menuju ke tempat yang lebih jauh. Seperti rencana kami sebelumnya. Kami sedang bersiap-siap memasang rengge. Kami menggunakan rengge yang cukup panjang kawan, kira-kira sekitar 10 meter. Lalu dibentangkan di tempat yang sering dilalui oleh ikan. Sebelumnya, kami mengamati permukaan air untuk mengetahui bagian mana yang sering dilalui ikan. Tandanya tentu saja permukaan airnya tidak tenang, airnya beriak karena pergerakan ikan. Kita biarkan saja dulu renggenya, nanti sore baru kita datangi lagi. Mudah-mudahan hasilnya banyak ya teman. Kita mau periksa keadaan rengge yang tadi sudah kita pasang teman. Semoga hasilnya memuaskan. Cukup sulit untuk berdiri di jukung seperti ini kawan. Kita harus pintar menjaga keseimbangan. Karena jukung yang kami punya ukurannya kecil dan tidak lebar. Jika jukungnya miring ke kiri, kita harus cepat-cepat memiringkan badan ke kanan untuk menjaga keseimbangannya. Atau kita bisa menggunakan kayu maupun bambu yang cukup panjang sebagai pegangan agar jukungnya tidak terlalu bergoyang. Kayu atau bambu itu ditancapkan ke tanah yang ada di bawah air. Karena keadaan perairan saat ini sedang surut, asalkan kayu atau bambu yang digunakan cukup panjang, pasti bisa tertancap. Selain kayu atau bambu, kita bisa juga menggunakan besei.
yang artinya dayung. Kayu atau bambu ini kami gunakan juga untuk mendorong jukung. Cara ini akan membuat jukung bergerak lebih cepat daripada dengan menggunakan besei. Marengge ini ada kelebihan dan kesulitannya tersendiri, kawan. Kelebihannya, kita tidak perlu mencari dan repot-repot memasang umpan. Cukup bentangan rengge di tempat-tempat yang banyak pergerakan ikannya. Untuk menangkap ikan yang banyak dan berkelompok, cara ini juga ampuh dan lumayan menghemat waktu, kawan. Selain itu, umumnya ikan yang terperangkap jaring akan sulit untuk membebaskan diri. Karena itu, kita tidak perlu terlalu sering memeriksanya. Tinggalkan saja untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi jangan terlalu lama ya kawan, karena ikan-ikan yang terperangkap bisa mati dan membusuk. Kesulitannya, rengge ini seringkali tersangkut sesuatu seperti ranting kayu, bongkahan batu, atau potongan kayu besar yang ada di dasar air. Karena kami memasangnya di waktu air tidak terlalu dalam, jadi hal seperti ini sering terjadi. Jika tidak hati-hati, rengge akan robek dan rusak. Selain itu, ada beberapa jenis ikan yang sangat sulit dilepaskan jika tersangkut rengge. Tak jarang dalam upayanya melepaskan diri, ikan-ikan ini melilitkan dirinya sampai membuat jaring menjadi kusut dan sulit untuk dikembalikan ke bentuknya semula. Kalau hal ini sudah terjadi, kita harus mengangkat dulu renggenya dan membetulkan kekusutan tadi. Baru setelah itu memasangnya lagi. Cukup merepotkan ya kawan, tapi mau tidak mau hal ini harus dilakukan karena rengge yang kusut tidak akan efektif untuk menangkap ikan. Jukungnya sambil kita timba ya kawan, karena air mulai merembes masuk melalui sambungan kayunya. Selain itu, jika ikan yang terperangkap lumayan banyak, terkadang dibutuhkan waktu yang lumayan lama untuk melepaskannya. Kalau itu terjadi, harus tetap sabar ya kawan, nikmati saja prosesnya. Masih setengah perjalanan lagi ya kawan. Agak kita percepat di bagian ini ya kawan, karena aslinya waktu yang kami butuhkan untuk melepaskan ikan-ikan ini sekitar 1 jam lebih. Ikan jenis ini disebut tabakang di tempat ini. Kalau bahasa ilmiahnya Helostoma temminckii. Semoga pengucapannya benar ya kawan. Kalau bahasa Indonesianya tembakang atau tabakang. Hampir mirip sih ya kawan.
Dikenal juga dengan sebutan ikan biawan dan dijuluki dengan ikan gurami pencium dikarenakan bentuk bibirnya yang selalu seperti mencium ketika mencari makanan. Kalau menurut kami, gerakan bibirnya itu bukan seperti mencium, tetapi lebih tepat seperti sedang menghisap sesuatu. Bentuknya pipih dan memiliki sirip di bagian punggungnya. Siripnya ini cukup keras dan tajam. Karena bentuk siripnya yang seperti inilah mereka sering tersangkut di jaring ikan dan agak sulit untuk melepaskan diri. Tetapi hati-hati ya kawan kalau mau melepaskannya dari rengge. Karena siripnya yang tajam seperti duri ini bisa melukai tangan kita. Akhirnya kita sampai di bagian ujungnya kawan. Ini ikan terakhir yang kita lepaskan hari ini. Kita tinggalkan saja renggenya. Lalu besok pagi kita akan kesini lagi untuk memanen ikan-ikan yang terperangkap. Selamat pagi kawan, kita akan melihat apakah hasil rengge hari ini sebanyak kemarin. Ketika ditimbang, ikan tabakang yang terperangkap kemarin sekitar 2,5 kg. Sepertinya permukaan air agak naik tadi malam. Mungkin itu sebabnya ikan-ikan tampak tidak terlalu banyak lagi di sekitar sini. Walaupun tidak sebanyak kemarin, tetapi kami cukup puas dengan hasil yang sudah didapat. Sekian dulu ya kawan-kawan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam.